Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Jenderal TNI Hor Anumerta, Gatot Subroto lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober tahun 1907. Beliau merupakan putra sulung dari Sayid Yudhoyono, dan beliau mempunyai 7 orang adik. Sikapnya yang berani sudah diperlihatkan Gatot Subroto sejak masa kecilnya. Beliau memulai masuk sekolah di Europese Lagere School atau ELS setingkat sekolah dasar. Suatu kali ia berkelahi dengan anak residen Belanda. Akibatnya sangat fatal, Gatot Subroto dikeluarkan dari sekolah, karena sebagai anak Indonesia ia telah berani melawan seorang anak Belanda. Lebih dari itu, ia tidak diizinkan untuk memasuki sekolah pemerintah. Tetapi untunglah, seorang anggota keluarganya yang mengajar di Hollands Inlandse School atau HIS di Cilacap, bersedia memberikan bantuan. Karena itu Gatot Subroto pindah dari Banyumas ke Cilacap. Pendidikan umum ditempuh Gatot hanya sampai HIS saja. Sesudah itu ia bekerja sebagai pegawai, tetapi ternyata pekerjaan kantor kurang sesuai dengan pembawaannya. Ia lebih cenderung memilih kehidupan yang memiliki banyak tantangan. Kehidupan yang demikian antara lain ditemui dalam dunia militer. Pada tahun 1928 pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia berijazah sekolah rendah untuk memasuki pendidikan militer. Kesempatan itu digunakan Gatot Subroto. Ia mendaftarkan diri dan diterima sebagai siswa kader school di Magelang. Ketika itu ia sudah berusia 21 tahun. 3 tahun lamanya dididik dalam sekolah militer. Setelah selesai, ia mendapat pangkat sersan kelas 2 KNIL atau Koninklijk Nederlands Indische Leger. Ia ditugaskan di Padang Panjang, Sumatera Barat. 5 tahun lamanya ia bertugas. Gatot Subroto kemudian dikirim ke Sukabumi, Jawa Barat untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan Masose. Selesai pendidikan, ia ditempatkan di Bekasi dan Cikarang yang pada waktu itu dianggap rawan. Selama bertugas di daerah ini wataknya semakin jelas, tegas tetapi bijaksana dan berwibawa, terus terang, terbuka dan tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas. Pemerasan yang dilakukan oleh para lintah darat terhadap penduduk Bekasi dan Cikarang, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Rakyat banyak menderita, kejahatan terjadi silih berganti terutama dalam bentuk pencurian dan penggarongan. Sersan Marsose Gatot Subroto harus berusaha mengatasi gangguan keamanan itu. Betapapun, hukum yang berlaku harus ditegakkan. Tanpa pandang bulu, yang bersalah harus ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Hati nuraninya cukup tertekan bila ia harus menangkap seorang rakyat kecil yang mencuri hanya untuk sesuap nasi. Tetapi di samping itu ia tidak menutup mata, bahwa rakyat sangat menderita dan gangguan keamanan itu timbul karena rakyat terlalu tertekan akibat penjajahan. Seorang anggota KNIL dilarang keras bergaul dengan rakyat. Tetapi bagi Gatot Subroto larangan itu tidak sepenuhnya dipatuhinya. Sebaliknya, ia bertindak menyalahi ketentuan yang ada. Dalam usahanya meringankan beban derita rakyat, seringkali ia memberikan sebagian gajinya kepada keluarga orang yang terhukum. Dengan uang itu keluarga tadi dapat berjualan secara kecil-kecil. Untuk itu seringkali ia harus menunda pengiriman biaya sekolah adiknya di Jakarta. Atasannya pun tidak dapat menyetujui tindakan yang terlalu memberi hati kepada rakyat itu. Karena itu ia sering mendapat teguran. Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang solider terhadap rakyat kecil meski tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang. Ia dianggap contoh seorang pemimpin yang layak diapresiasi berkat jasa-jasanya. Bergabung dengan KNIL membuat Gatot Subroto paham dan mengerti bagaimana seorang tentara harus bertindak. Pada saat Jepang menduduki Indonesia, Gatot Subroto pun mengikuti pendidikan pembela tanah air atau peta di Bogor. Selesai pendidikan ia diangkat sebagai Cudanco atau Komandan Kompi di Banyumas sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Komandan Batalion. Setelah kemerdekaan, Gatot Subroto memilih masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan kariernya berlanjut hingga dipercaya menjadi Panglima Divisi II, Panglima Korps Polisi Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya.
Menjelang meletusnya pemberontakan PKI di Madiun atau Madiun Affairs pada 1948, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Korps Polisi Militer. Pada waktu itu situasi dalam negeri mulai dilanda kekacauan yang dilakukan pihak komunis dalam rangka mematangkan situasi pemberontakan. Kota Solo dijadikan daerah Wild West atau daerah tak bertuan oleh PKI. Bentrokan bersenjata terjadi antara pasukan Siliwangi dengan pasukan Panembahan Senopati yang beberapa oknumnya telah dipengaruhi PKI. Bentrokan itu jelas sangat merugikan perjuangan. Untuk mengatasi keadaan itu, Panglima Besar beserta Kepala Staf Markas Besar Angkatan Perang dan Panglima Korps Polisi Militer mengadakan rapat di MBAP atau Markas Besar Angkatan Perang. Mereka bertiga sepakat mengusulkan kepada pemerintah, supaya mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer untuk daerah Surakarta, Madiun dan Pati. Usul itu diterima. Sebagai gubernur militer tugas utamanya ialah mengembalikan keamanan di daerah Surakarta, dan melaksanakan penertiban pasukan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ia harus mematahkan kekuatan yang melawan pemerintah. Tugas ini telah dilaksanakannya dengan baik. Setelah keamanan daerah Surakarta tercapai, pada tanggal 18 September tahun 1948 PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Pemerintah segera bertindak untuk menumpasnya. Gubernur militer Gatot Subroto mempersiapkan pasukan-pasukan yang akan digerakkan untuk operasi penumpasan dari arah barat, serta pasukan dari divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari divisi 1, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September tahun 1948, serta pasukan mobil Brigade Besar atau MBB Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin. Panglima Besar Jenderal Sudirman menyampaikan kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung musuh dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung musuh dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Tanggal 30 September tahun 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Setelah pengakuan kedaulatan, Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Teritorium Jawa Tengah berkedudukan di Semarang. Walaupun perang kemerdekaan telah selesai, selaku Panglima Jawa Tengah Gatot Subroto masih melaksanakan operasi militer untuk memulihkan keamanan yang diganggu oleh DITI. Pada tahun 1952 Gatot Subroto diangkat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 7 Wirabuana, berkedudukan di Ujung Pandang. Tugasnya ialah menyelesaikan gangguan keamanan yang disebabkan oleh Gerombolan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Ia menggariskan suatu kebijaksanaan yang bergaris rangkap. Di samping operasi tempur diadakan kampanye menyadarkan mereka. Caranya dengan menarik mereka kembali ke dalam TNI secara bertahap. Ia beranggapan bahwa mereka itu adalah bekas pejuang kemerdekaan, yang disesatkan oleh pimpinannya. Hasil kebijaksanaan Pak Gatot Subroto inilah, banyak akhirnya yang sadar. Sudah barang tentu tidak semua orang setuju dengan kebijaksanaan ini. 2 orang anggota DPR, menentang kebijaksanaan itu. Mereka mengirim laporan ke DPR bahwa Kolonel Gatot Subroto menyalahi kebijaksanaan pemerintah pusat. Sesudah peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, di Jakarta, pada tanggal 18 November tahun 1952 Panglima Tentara dan Teritorium 7 didaulat oleh Kepala Stafnya Letnan Kolonel Warrow. Kekuasaannya diambil alih, karena Pak Gatot Subroto dianggap terang-terangan mendukung pertanyaan pimpinan Angkatan Darat. Sebagai orang tua, Pak Gatot Subroto memilih mundur daripada ikut bermain politik yang tidak menentu. Sejak itu, ia menetap di Semarang sebagai orang sipil, dan membangun rumah di Ungaran. Pada tahun 1955 ia pindah ke rumah yang baru selesai dibangun itu, yang direncanakannya sebagai tempat tinggal tetap. Disinilah ia bermaksud menghabiskan hari tuanya. Akan tetapi ternyata setahun kemudian pemerintah memanggil kembali dan mengangkatnya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dengan tugas mengurus urusan dalam Angkatan Darat.
Urusan pimpinan umum berada di tangan KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Abdul Haris Nasution. Perhatiannya terhadap dunia pendidikan cukup besar. Beliau adalah penggagas akan perlunya sebuah akademi militer gabungan Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) pada tahun 1965. Beliau mempunyai perhatian besar terhadap perwira-perwira muda yang berbakat. Di antara perwira muda yang dekat dengannya ialah Ahmad Yani. Ia melihat perwira muda ini memiliki kemampuan yang dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab pimpinan Angkatan Darat. Karena itu perwira ini dibinanya. Selama menjabat wakil KSAD, beliau telah mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat, Uni Soviet, Yugoslavia, Mesir, RRC dan beberapa negara di Asia. Kunjungan itu dilakukan untuk mendapatkan bahan perbandingan dalam rangka membina Angkatan Darat. Dalam kunjungannya itu beliau selalu menarik perhatian karena pribadinya yang khas. Seorang perwira Amerika Serikat pernah membandingkan Gatot Subroto dengan Jenderal Patton, seorang jenderal Amerika Serikat dalam Perang Dunia II yang menjalankan tugasnya dengan cara-cara yang wajar dan praktis, tetapi dapat menimbulkan inspirasi yang hampir fanatik terhadap bawahan. Ketika masa jabatan sebagai wakil KSAD hampir habis, pemerintah merencanakan untuk menyediakan kursi jabatan penasehat militer presiden. Akan tetapi manusia boleh berencana, hanya Tuhan yang menentukan. Pada tanggal 11 Juni tahun 1962 Letnan Jenderal Gatot Subroto meninggal dunia setelah menderita serangan penyakit jantung. Sebagai tempat peristirahatan terakhir, sesuai dengan pesannya, beliau dimakamkan di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Beliau memiliki bintang jasa sebanyak 17. Untuk menghargai jasa-jasanya, pemerintah menaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Anumerta, dan dibangun monumen di berbagai tempat antara lain Monumen Jenderal Gatot Subroto di Purwokerto, monumen peringatan di halaman rumah Loji Gandrung, yang merupakan rumah tinggalnya saat menjabat sebagai Gubernur Militer Wilayah 2, Semarang Solo, dan nama sebuah jalan di berbagai tempat di Indonesia, serta nama rumah sakit di Jakarta Pusat, RSPAD Gatot Subroto. Selain itu, atas jasa dan perjuangannya bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 222 Tahun 1962, tanggal 18 Juni tahun 1962. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.